Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya Fitri Aurelia akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan komputer dari generasi 1 hingga generasi 5. Komputer pada zaman sekarang digunakan untuk kepentingan hiburan, mengirim email, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Akan tetapi, komputer tidak serta-merta langsung canggih. Lalu, bagaimana dengan komputer pada zaman dahulu? Bagaimana sejarah komputer? Komputer, secara umum, komputer didefinisikan peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik berupa gambar, teks, ataupun suara. Sejarah komputer dan perkembangannya ada 5 generasi, yaitu pada tahun 1940, 1955, 1965, dan 1990. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Selanjutnya, komputer Colossus yang dijuluki komputer digital pertama yang diprogram elektronik. Selanjutnya, ENIAC, Electronic Numerical Integrator dan Komputer. ENIAC adalah salah satu komputer generasi pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh John Muckley dan John Mauchly. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 18.000 dan berat 30 ton. Berikut adalah ciri-ciri komputer pada generasi pertama. Selanjutnya, komputer pada generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965. Pada tahun 1948, penemuan transistor penting telah terjadi di generasi kedua. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, komputer. Ukuran mesin-mesin elektronik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Transistor lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan, lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang menggunakan teknologi terbaru ini yaitu superkomputer. IBM telah membuat superkomputer bernama Sturge dan Speriren dan membuat komputer LARP. Hanya ada 2 large yang dipasang dan digunakan. Yang pertama di US Navy Research and Development Center di Washington. Yang kedua, Lawrence Radiation Labs di Livermore, California. Salah satu contoh komputer generasi ini yaitu IBM 1405 yang telah diterima secara meluas di kalangan industri. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer ini dalam proses informasi keuangan bisnis.
Karena ukuran yang besar serta biaya yang tinggi untuk membuatnya, komputer generasi 2 kebanyakan hanya digunakan sebagai perhitungan ilmiah. Kemudian, bahasa pemrograman pada generasi kedua berbeda dari generasi pertama. Generasi kedua digantikan oleh menggunakan bahasa assembly. Bahasa assembly merupakan bahasa menggunakan singkatan sebagai kode biner. Bahasa pemrograman pada generasi kedua yaitu Common Business Oriented Language dan Formula Translator. Pada tahun 1960, komputer generasi kedua sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintah. Pada generasi kedua, terdapat karir baru yaitu yang pertama programmer, analis, dan ahli sistem komputer. Berikut adalah ciri-ciri komputer pada generasi kedua. Selanjutnya, generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1970. Pada generasi ini, transistor panas merusak internal komputer. Transistor tetap masih digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. IC atau Integrated Circuit di tahun 1958. IC mengombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa atau biasa disebut quartz rock. Jack Kilby, insinyur di Texas Instruments. Jack Kilby mengembangkan sirkuit IC Integrated Circuit di tahun 1958. IC dapat mengombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon yang kecil terbuat dari pasir kuarsa. Kemudian, para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang dinamakan semikonduktor, sehingga menghasilkan sebuah komputer yang semakin kecil karena komponen yang ada di dalamnya dapat dipadatkan dalam chip. Kemudian, perkembangan generasi ketiga. Kemajuan komputer generasi ketiga yang lain adalah penggunaan sistem operasi dan bahasa Inggrisnya operation system, yaitu suatu sistem yang memungkinkan mesin dapat menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan dengan sebuah program utama yang mengawasi atau memonitor dan mengkoordinasikan memori mesin komputer. Berikut adalah karakteristik generasi ketiga. Selanjutnya, pada generasi keempat. Sejarah komputer pada generasi keempat merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Bedanya bahwa IC pada generasi keempat lebih kompleks dan terintegrasi. Sejak tahun 1970, ada 2 perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Yang pertama, large scale integration atau biasa disebut bipolar large scale integration. LSI merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah keping IC yang disebut chip.
Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian terpadu IC. LSI ini kemudian dikembangkan menjadi Very Large Scale Integration atau VLSI yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. Gordon Moore, penemu mikroprosesor perusahaan Intel, pada tahun 1971 memperkenalkan mikrokomputer 4 bit yang bernama 4004 yang menggunakan chip prosesor yang berisi 230 transistor dan berjalan pada 108 kHz dan mengeksekusi 60.000 operasi per detik. Tidak hanya itu saja, dilanjutkan pada tahun 1972, Intel memperkenalkan mikrokomputer 8008 yang memproses 8 bit informasi pada satu waktu. Selanjutnya, pada tahun 1974, mikroprosesor dibuat, yang merupakan tujuan umum pertama. Sebelumnya, prosesor 4004 dan 8008 dirancang untuk kebutuhan yang lebih kaya serta memiliki kemampuan pengamatan yang lebih besar. Aplikasi tertentu dan proses 8080 memiliki kemampuan yang lebih cepat, memiliki set instruksi yang lebih kaya, serta memiliki kemampuan pengalaman yang lebih besar. IC dulu hingga sekarang. IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti oven, televisi, dan mobil dengan electronic full injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Dengan adanya itu memungkinkan orang-orang biasa untuk dapat menggunakan komputer, tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. TMI, Too Much Information. Pada awal tahun 1980-an, video game seperti Atari menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau biasa yang disebut PC untuk penggunaan di rumah, kantor, sekolah. Komputer dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil. Ini adalah ciri-ciri komputer pada generasi keempat. Selanjutnya, komputer pada generasi kelima. Generasi sekarang hingga masa depan. Generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini sangat masih muda. Komputer dengan kecerdasan buatan artificial intelligence, komputer yang memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia menggunakan masukan visual dan belajar pengalamannya sendiri. Kemampuan komputer pada generasi kelima yaitu mampu meniru nalar manusia, menerjemahkan bahasa asing, dan kemampuan prosesan paralel. Pada generasi kelima masih dalam tahap permulaan.
PAL tingkat rendah. Belum digunakan secara maksimal karena masih dalam tahap pengembangan. Dalam segi bentuk, komputer generasi kelima masih mirip dengan komputer generasi keempat. Terdiri dari monitor untuk menampilkan display, CPU (Central Processing Unit), di mana berbagai hardware inti komputer disimpan, serta keyboard dan mouse sebagai alat input. Dalam hal bahasa pemrograman, masih menggunakan bahasa tingkat tinggi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Muncul juga bahasa-bahasa pemrograman baru hasil pengembangan bahasa pemrograman sebelumnya yang lebih mudah dimengerti dan lebih praktis. Berikut merupakan komponen pada generasi kelima. Contoh komputer pada generasi kelima yaitu MacBook Macintosh 1028K. Berikut merupakan ciri-ciri komputer pada generasi kelima. Jenis-jenis komputer. Yang pertama, personal komputer atau yang biasa disebut PC. PC adalah komputer pribadi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas perorangan. Komputer jenis ini biasa diletakkan di atas meja, desktop komputer. Untuk perangkat yang biasa diletakkan di atas meja adalah monitor, mouse, keyboard, sementara CPU diletakkan di bawah meja. Namun terkadang semua perangkat diletakkan di atas meja. Jenis komputer ini CPU dengan monitor yang terpisah. Yang kedua, desktop. Desktop adalah komputer portable yang menggunakan ukuran lebih kecil dari komputer PC, namun tidak memiliki baterai. Sumber daya yang digunakan berasal dari listrik secara langsung yang ada biasanya digunakan terminal dan colokan listrik. Komputer jenis ini disebut desktop karena komputer ini bisa dibawa dan dipindahkan, namun dalam menggunakan sering diletakkan di meja. Fungsi dari desktop ini sama seperti personal komputer. Yang ketiga, laptop. Laptop adalah komputer portable yang berukuran relatif kecil dan ringan yang menggunakan baterai sebagai sumber daya. Baterai ini dapat dicas untuk pengisian daya ketika baterai sudah lemah. Baterai laptop pada umumnya dapat bertahan lama 1 hingga 6 jam sebelum mesinnya habis. Tergantung dari cara pemakaian, spesifikasi, dan ukuran baterai. Biasanya, baterai yang sudah lama mengalami penurunan dalam ketahanan daya. Laptop sering disebut komputer jinjing karena dapat dibawa kemana-mana. Biasanya untuk membawa laptop menggunakan tas. Laptop memiliki fungsi yang sama dengan PC pada umumnya. Komponen yang tidak terdapat dalam skala persis dengan komponen desktop. Hanya saja ukurannya diperkecil, dijadikan lebih ringan, lebih tidak panas, dan lebih hemat daya. Yang keempat ada notebook. Seiring perkembangan teknologi, laptop dibuat dengan ukuran lebih kecil lagi, dan lahirlah laptop dengan ukuran yang lebih tipis, ketebalannya mirip dengan buku kecil atau yang biasa disebut note, sehingga keluarlah istilah notebook. Laptop dan notebook mempunyai bentuk yang hampir sama. Untuk biasa mempunyai layar 10 inch ke bawah. Yang kelima, PC atau tablet. Kebutuhan penggunaan PC atau notebook untuk bekerja dalam
input dengan device lain selain keyboard dan mouse. Alhasil muncullah alat tulis seperti pensil yang disebut dengan stylus. Stylus digunakan menulis di monitor laptop atau notebook di mana monitornya bisa dilipat dan layaknya kita menulis di atas kertas. Komputer ini dinamakan PC tabung. Yang keenam, wearable computer. Untuk komputer yang ini merupakan jenis yang dipakai pada tubuh manusia seperti jam tangan, kacamata, ponsel, atau bahkan pakaian. Wearable computer ini sedang menjadi mode dalam dunia teknologi dan menjadi bahan penelitian di beberapa perusahaan teknologi besar. Beberapa contoh wearable komputer yang sudah beredar di pasaran saat ini adalah Samsung Galaxy Gear dan Google Eye. Fungsi dari wearable komputer saat ini sudah sangat berkembang di dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam bidang olahraga seperti sepak bola, sudah memanfaatkan wearable komputer dengan menciptakan goal line teknologi atau teknologi garis gawang. Data yang diolah pada PC atau komputer adalah pertama analog komputer, digital komputer, dan hybrid komputer. Ukuran-ukurannya ada mini, small, medium, large, dan super. Mikrokomputer yaitu personal komputer. Ukuran memori komputer mikro sekarang berkisar 16 MB sampai lebih dari 128 MB dengan konfigurasi operand register 8 bit, 1 bit, 6 bit, atau 32 bit. Kecepatan komputer mikro sekarang berkisar 200 MHz sampai dengan 500 MHz. Mini komputer bersifat multi-user dan dapat mempunyai beberapa terminal yang dapat digunakan bersama-sama oleh banyak pemakaian. Small komputer yaitu sistem multi-programming, multi-processing, dan virtual storage. Fungsi besar dengan jumlah terminal sampai dengan ratusan buah. Medium computer, medium scale mainframe komputer digunakan untuk komunikasi data. Ratusan terminal yang terpisah dipusatkan komputernya. Distribusi data processing yaitu terminal dapat berhubungan dengan komputer pusat tetapi berdiri sendiri. Large computer, bentuk fisiknya besar, kecepatan sampai 400 Mbps. Digunakan pada perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan penerbangan yang mempunyai ratusan komputer cabang tersebut di seluruh dunia yang tiap-tiap kantor mempunyai terminal dihubungkan dengan pusat komputernya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa like, comment. Dadah.